Selamat hari Minggu. Hari ini kita kembali lagi melaksanakan sekolah minggu kita. Walaupun saat ini kita sedang di tengah-tengah pandemi adik-adik, tetapi semangat kita untuk mencari Tuhan, memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan tidak boleh hilang. Karena adik-adik sampai sekarang Tuhan masih menjaga kita, merawat kita, melindungi kita, memberikan adik-adik makanan, minuman, pakaian, itu semua dari Tuhan adik-adik. Oleh sebab itu, luangkan waktu adik-adik untuk Tuhan. Jadi hari ini kakak mau mengajak kalian kembali untuk beribadah, memberikan waktu kalian untuk Tuhan. Nah, sebelum itu, adik, mari kita angkat pujian kita, I've Got the Joy. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. I am so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I've got a joy, 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 joy in my heart. Down in my heart, down in my heart. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. I am so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami boleh masih diberikan nafas kehidupan sampai pada saat ini ya Tuhan. Dan kami juga boleh dibangunkan pagi ini. Kami boleh mempunyai tenaga yang baru, semangat yang baru ya Tuhan, menjalani setiap hari-hari kami ke depan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga boleh diberi kesempatan ya Tuhan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh bersekolah minggu ya Tuhan. Walaupun kami tidak dapat berkumpul, kami tidak dapat bertemu satu dengan yang lain ya Tuhan, dengan teman-teman sekolah minggu kami, tapi kami masih diberi kesempatan ya Tuhan untuk bersekolah minggu secara online ya Tuhan. Terima kasih buat setiap kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Eva. Kiranya Kau boleh berkati kami ya Tuhan Yesus. Siapkan hati kami, jauhkan kami dari setiap gangguan-gangguan yang dapat mengganggu konsentrasi kami mendengarkan firman Tuhan. Kau boleh juga ya Tuhan berkati Kak Eva yang akan memberikan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan kepada kami. Biarlah Tuhan boleh berkati dia, sertai dia. Biarlah Roh Kudus boleh menyertai Kak Eva selalu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kau berkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.
Mari kita angkat pujian kita, dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Shalom. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, kakak pengen bertanya nih, siapa di sini yang pernah melakukan kesalahan? Iya, kita semua pastinya pernah melakukan kesalahan ya, baik itu kesalahan kecil ataupun kesalahan yang besar. Nah, bahkan Yesus juga pernah dicobai untuk melakukan kesalahan adik-adik. Tapi Yesus tidak berdosa. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang Yesus ketika ia dicobai. Yesus ketika berumur kira-kira 30 tahun, dia ditempatkan di padang gurun. Nah, coba bayangin padang gurun itu seperti apa? Iya, padang gurun itu tempat yang liar, terpencil, lalu banyak bebatuan dan berpasir, dan kita juga jarang ya menemukan pohon dan bunga-bunga yang beraneka ragam warna. Dan saat itu Yesus telah dibaptiskan oleh sepupunya Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Dan Yesus juga sudah hampir siap untuk memulai pekerjaan yang telah Allah siapkan untuk Yesus lakukan. Tetapi sebelum Yesus melakukan suatu pekerjaan itu, seperti menyembuhkan, memberitakan firman Tuhan, dan mengampuni dosa, Roh Kudus menempatkan Yesus di padang gurun. Yesus sendirian di padang gurun tersebut selama 40 hari dan 40 malam tanpa makan dan minum. Coba adik-adik, kayak gimana sih perasaan Yesus saat itu? Iya, Yesus saat itu tuh merasa lemah, lapar, dan lelah ya, gara-gara dia tidak makan dan minum selama 40 hari dan 40 malam lamanya. Iblis tahu bahwa Yesus sendirian berada di padang gurun, dan dia juga tahu bahwa Yesus sangat kelaparan, lemah, dan lelah karena dia tidak makan selama 40 hari dan 40 malam lamanya. Dan jadi iblis menunggu saat yang tepat untuk mencoba Yesus agar Yesus berbuat dosa. Nah, adik-adik, di sini kakak akan bacakan ayat itu firman dari Matius pasal 4 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Katanya, yang berbunyi, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus lebih percaya kepada Allah karena Allah dapat memberikan apa yang Yesus butuhkan.
Dan Yesus juga lebih memilih untuk menaati Allah ketimbang dia mendapatkan makanan. Lanjut, kita akan membaca di Matius pasal 4 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di gunggungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Yesus tahu bahwa adalah lebih penting bagi umat Allah untuk hidup dengan iman dan firman-Nya, bukan dengan tanda-tanda kekuatan yang menonjol dan besar. Nah, di sini juga iblis masih belum menyerah untuk mencobai Yesus agar Yesus berbuat salah atau berbuat dosa ya. Nah, pada ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11 kita baca sama-sama ya. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan." Seperti di ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, iblis sudah gagal di sini. Dia gagal untuk mencobai Yesus agar Yesus berbuat kesalahan dan atau berbuat dosa. Dan iblis sekarang sudah tahu bahwa Yesus akan menaati kehendak Allah dan menebus dosa-dosa umatnya. Di cerita kita kali ini, kita harus menahan atau berjaga-jaga dan selalu berdoa kepada Tuhan Yesus agar kita selalu dilindungi oleh Tuhan dan tidak melakukan sebuah dosa. Nah, dari cerita kakak pada hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa kita harus mempercayai dan menaati setiap kehendak Allah. Dan Allah selalu tahu apa yang kita perbuat, baik itu perbuatan jahat ataupun perbuatan baik. Nah, bagaimana cara kita untuk menghindari dari segala pencobaan, yaitu kita harus berjaga-jaga dan selalu berdoa kepada Tuhan. Jangan lupa, kita harus membaca firman Tuhan setiap hari. Sampai di sini cerita kakak. Semoga bermanfaat bagi adik-adik dan dapat adik-adik praktekkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita angkat pujian kita, Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Nah, ibadah sekolah minggu kita telah selesai adik-adik.
Kiranya apa yang disampaikan selalu adik-adik renungkan dan dibaca kembali di rumah masing-masing. Adik-adik, kita harus selalu rajin untuk baca Alkitab, supaya kita selalu dikuatkan di dalam Tuhan. Ketika kita dicobai, ketika kita sedang kesulitan, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Di sana adik-adik akan diberi kekuatan oleh Tuhan. Untuk menutup ibadah sekolah minggu kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah. Terima kasih buat Kak Epa yang Tuhan sudah pakai untuk memberitakan firman Tuhan buat kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, biarlah firman Tuhan yang boleh sudah kami dengar ya Tuhan, boleh menjadi penuntun, boleh menjadi pegangan buat kami dalam menjalani setiap aktivitas kegiatan kami sehari-hari ya Tuhan Yesus. Bapa di sorga, jauhkan kami dari hal-hal yang dapat membuat kami melakukan dosa ya Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus selalu mengingatkan kami ketika kami, anak-anak-Mu, ingin melakukan sesuatu yang tidak baik. Dan biarlah Roh Kudus selalu menuntun kami, menjauhkan kami dari dosa ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, Roh-Mu selalu ada dalam hati kami, menuntun kami untuk melakukan hal-hal yang baik ya Tuhan. Hal-hal yang selalu seturut dan sejalan dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang begitu indah. Dan kami juga berdoa untuk pertemuan sekolah minggu kami online minggu depannya Tuhan. Jadi Engkau boleh berkati sertai setiap kami, dan kami boleh diberikan kembali komitmennya Tuhan untuk kembali berpartisipasi ikut sekolah minggu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, sertai kami, kehidupan kami 1 minggu ke depannya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami, berkati papa mama kami, berkati adik kakak kami, keluarga kami, teman kami, semuanya ya Tuhan. Sertai kami ya Tuhan. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak baik ya Bapa di sorga. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.